Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk temanku Mbak Endah Suciati ya, temanku dari PAAP, semoga bahagia dan sehat selalu bersama keluarganya. Kemarin kita WA-an ya sama Mbak Endah Suciati. Sehat selalu ya Mbak Endah ya. Langsung ya, hijab itu adalah syariatmu sendiri. Hijab adalah syariatmu masing-masing. Aturan yang diciptakan Allah untuk kamu itu namanya syariat Islam. Syariat Islam tentang syariat Allah. Langsung tak kasih contoh ya. Kamu meludah pasti ke bawah, tidak mungkin ke atas. Kamu tidur, kemudian kamu bangun, ada subjek yang membangunkan, yaitu Allah. Allah menciptakan metabolisme sendiri di dalam tubuhmu. Allah selalu memberi kabar setiap saat, setiap detik, terus-menerus. Allah memberi kabar ke kamu melalui urat sarafmu. Kamu mau BAB, Allah memberi kabar ke kamu. Kamu mau buang air kecil, Allah memberi kabar ke kamu. Syariat Islam tentang rukun Islam itu ada 5. Syahadat, puasa, zakat, sholat, dan umroh haji. Ini yang namanya agama, ini namanya ibadah mahdoh. Kalau di Al-Quran 3,5%. Dan ini dilambangkan dengan Mekah. Yang 96,5% kamu membuat aturan sendiri untuk hidupmu. Kamu membuat keputusanmu sendiri untuk hidupmu. Kamu membuat syariatmu sendiri. Kamu membuat syariatmu masing-masing. Ini yang namanya ibadah muamalah. Asalkan tidak melanggar ibadah mahdoh yang 3,5% dan dilambangkan dengan Madinah. Ada yang ndase kepalanya dihiasi dengan menggunakan hijab, ada yang menggunakan kerpus, kerudung, ada yang dihiasi dengan menggunakan sorban, koplo, ada yang rambutnya dibiarkan terurai, ditata dengan rapi. Mereka ini semua ingin mensyukuri apa yang telah dikasihkan Allah ke kamu. Mereka ini semua ingin berbudaya dengan baik. Karena Allah menciptakan manusia dengan peralatan fisik dan batin untuk menciptakan budaya. Mereka semua ini ingin mensyukuri kehidupan dengan mengapresiasikan keindahan agar hidupnya lebih lengkap, agar hidupnya tidak pincang. Kapas itu agama karena dari Allah. Kemudian oleh manusia, kapas ditenun,
dipintal, ada yang dijadikan hijab, ada yang dijadikan roko, ada yang dijadikan baju. Ini yang namanya budaya. Sholat itu agama dari Allah. Pakaian yang kamu gunakan untuk sholat itu namanya budaya. Di dalam kamu sedang sholat, yang boleh kelihatan hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Itu pada waktu kamu sedang sholat. Menutup aurat adalah perintah Allah. Pada waktu kamu lahir, semenjak kamu lahir, auratmu sudah kamu tutup dengan cara dibedong. Sedangkan auratnya laki-laki mulai dari pusar sampai di bawah lutut. Aurat perempuan ada 3. 1, payudara, 2, bokong, dan yang ketiga kelamin. Aurat tidak sebatas jasad saja. Hati dan pikiranmu itu juga aurat. Tak kasih contoh langsung ya. Ada temanmu yang kakinya tidak sempurna, kamu tidak mungkin ngomong cang pincang atenang dikoncang. Kamu tidak akan ngomong gitu kan? Kamu akan menutupi auratnya. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan kepala mereka seperti punuk-punuk onta yang miring. Maksudnya di sini adalah bukannya ndasmu kepalamu pakai hijab, terus belakangnya bendol ke atas, bukan seperti itu ya teman-teman maksudnya. Maksudnya di sini adalah sastra, ini amsal, ini uslub. Maksudnya di sini adalah kamu wajib menutupi auratmu, buah dada, kelamin, dan bokong wajib kamu tutupi dengan baik dan benar. Agar yang menonjol itu buah dada, kelamin, dan bokong bentuknya tidak kelihatan seperti punuk-punuk onta. Kamu mau menutupi auratmu dengan baik dan benar, itu kamu namanya bersedekah. Karena kamu tidak tega dengan kaum laki-laki apabila auratmu, buah dada, kelamin, dan bokong apabila tidak kamu tutupi dengan baik dan benar, ditakutkan matanya laki-laki ini akan jelalatan. Ditakutkan nafsunya laki-laki ini akan keluar. Ditakutkan laki-laki ini tidak bisa menahan birahinya. Ditakutkan laki-laki akan terus-menerus menahan nafas. Kalau raimu atau ndasmu yang kamu hiasi, yang kamu tutupi dengan menggunakan hijab, kerpus, atau kerudung, atau sorban, atau koplo, atau topi, itu tidak urgent, itu tidak nomor 1. Karena kaum lelaki tidak begitu menarik dengan raimu ataupun ndasmu. Lelaki lebih menarik melihat
auratmu. Yang begini ini tidak bisa dipahami oleh ustadz-ustadzmu, karena ustadz-ustadzmu di dalam memahami ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, hanya bisa sebatas linear dan close up. Sehingga yang disampaikan ustadz-ustadzmu ke jamaah tentang ayat-ayat Allah dan firman-firman Allah terjadi kebekuan, kekakuan, dan penyempitan. Hanya bisa sebatas jasad saja. Sehingga jamaahnya, pikirannya tidak bisa jernih. Sehingga jamaahnya, perilakunya sedikit-sedikit mengkafir-kafirkan orang, sedikit-sedikit mensirik-sirikan orang. Hanya golongan dia saja yang bisa masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Sukanya menuduh-nuduh, selalu salah sangka terus saja, karena pori-pori rohnya tertutup. Tak kasih contoh lagi ya teman-teman ya, yang suka dibekukan, dikakukan, dan disempitkan oleh ustadz-ustadzmu. Kita kasih contoh aja yang kita baca setiap hari, yaitu surat Al-Fatihah. Ia kana budu wa ia kana stain. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Minta tolong di sini oleh ustadz-ustadzmu dibekukan, disempitkan, dan dikakukan, bahwa meminta tolong, meminta sesuatu hanya boleh kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tidak begitu ya teman-teman ya. Apabila banmu gembos, ban sepeda motormu gembos, tidak mungkin kan kamu mintanya ke Allah, ya Allah tolong betulkan banku yang gembos ini, tolong pompakan ya Allah banku yang gembos ini. Tidak kan teman-teman, kamu minta tolongnya ke sesama manusia. Tapi ada hal-hal yang kamu tidak boleh mintanya ke yang lain selain ke Allah. Tak kasih contoh rezeki. Untuk hal rezeki, kamu mintanya hanya kepada Allah, tidak boleh ke yang lain, karena ini hanya yang bisa melakukan adalah Allah. Kamu tidak boleh meminta rezeki dengan menggunakan tumbal. Ayat-ayat dan firman Allah itu adalah bulatan, terus-menerus tumbuh, terus-menerus memuai, terus-menerus memanjang, dan dinamis. Terus-menerus tumbuh, memuai, memanjang, dan dinamis, itu adalah ciptaan Allah, itu makhluk Allah tersendiri. Itu yang namanya hayat, itu yang namanya roh. Dalam jangka waktu yang tidak lama lagi, generasi muda Islam, pencerahan Islam tidak akan dipimpin oleh ustadz, ulama, ataupun budayawan lagi, tetapi akan dipimpin oleh fisikawan, oleh ahli fisika
yang menemukan Allah di dalam fakta-fakta alam semesta, yang mempunyai sambungan langsung dengan Allah, langsung dari tangannya Allah. Dan ini sudah dikabari oleh Allah melalui surat Al-Mu'minun ayat 115 dan di surat Al-Kahfi ayat 65. Orangnya sudah ada. Dia seorang laki-laki masih muda. Allah mewajibkan kita untuk berguru atau belajar kepada Rasulullah. Allah menurunkan Rasulullah di setiap generasinya. Karena Rasulullah mempunyai kapasitas yang sungguh-sungguh di dalam pemahaman ayat-ayat dan firman-firman Allah. Kalau Rasulullah yang menjelaskan ayat-ayat dan firman-firman Allah akan lebih masuk akal, sehingga kamu dapat berpikir dengan jernih, sehingga outputmu, perilakumu yang kamu hasilkan hanyalah kemanfaatan, kebaikan, meninggalkan kemudaratan, dan kemaslahatan. Islam untuk seluruh umat manusia. Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Karena Al-Quran ada, karena ada Taurat, Zabur, dan Injil. Seluruh umat manusia mendapatkan pengayoman dari Allah, Rasulullah, dan Islam. Karena Allah berasumsi seluruh umat manusia beriman dan bertakwa. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 62. Tak lanjutin ya. Hadis Rasulullah yang kepala mereka seperti punuk-punuk onta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Siapa sajakah mereka ini yang tidak akan masuk surga dan tidak bisa mencium baunya? Langsung saja tak kasih contoh ya. Kamu mempunyai sekolahan, tiba-tiba didatangi orang-orang pemerintahan yang akan memberi sumbangan. Kamu diberi sumbangan 100 juta oleh pemerintah, tetapi kamu diajak kerja sama. Yang dikasihkan kamu hanya 75 juta, yang 25 juta untuk orang-orang pemerintahan, dan kamu setuju dengan itu. Ini loh orang-orang yang tidak akan bisa masuk surga dan tidak akan bisa mencium baunya. Karena Allah tidak pernah kamu hormati keberadaannya, Allah tidak pernah kamu akui. Kamu melegalkan perzinahan. Perzinahan bukan saja antara laki-laki dan perempuan. Kamu pun melegalkan kemudaratan. Kamu adalah
orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ini ada di surat Al-Ma'un ya, ayat 45. Karena sholat bagian dari rukun Islam, maka kamu pun mengkhianati puasamu, mengkhianati zakatmu, mengkhianati umroh dan hajimu, kamu mengkhianati pihak yang kamu sahadati, yaitu Allah Subhanahu Ta'ala. Ini loh orang-orang yang tidak bisa berpakaian takwa. Ini loh orang-orang yang tidak bisa menggunakan pakaian takwa. Karena sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian takwa. Ini ada di surat Al-A'raf. Jadi pakaian takwa itu bukannya kamu memakai pakaian yang hanya kelihatan wajah dan tangannya saja. Bukan begitu ya teman-teman. Ini namanya penyempitan oleh ustadz-ustadzmu, dikakukan oleh ustadz-ustadzmu, dibekukan oleh ustadz-ustadzmu. Pakaian takwa sudah masuk wilayah spiritual. Kunci dari spiritual adalah bersaksi, menyaksikan, bukan percaya. Menyaksikan dua yang menyatu, tauhid. Allah dan Muhammad itu satu, bukan dua, tauhid. Allah dan kamu itu satu, bukan dua, tauhid. Sudah tidak ada dualitas lagi. Sudah mempunyai kesadaran, karena sudah mempunyai kesadaran, urusannya dengan Allah sudah beres. Tidak ada lagi masalah dengan Allah. Maka Allah akan membereskan seluruh urusanmu karena kamu sudah bisa menyatu dengan Allah. Fisik dan psikis mempunyai keterbatasan, maka lahirlah yang menyaksikan, yaitu roh, yaitu spiritual. Dalam kesadaran ilahiyah tauhid. Bukannya orang-orang yang spiritual itu tidak butuh dunia. Tidak begitu ya teman-teman ya. Karena dunia itu adalah respon, hanyalah respon dari fisik dan akal. Nabi Sulaiman yang raja dan kaya raya, tetapi dia spiritual. Rezeki itu ada 3. 1, karena kamu kerja keras, maka kamu mendapat rezeki. Yang kedua, kamu orangnya jujur, maka orang percaya titip barang ke kamu sehingga kamu mendapatkan rezeki. Dan rezeki yang ketiga adalah langsung malaikat Jibril yang mengantarkan ke kamu. Ini seperti rezekinya ibunda Nabi Isa, yaitu Ibu Maryam. Ini loh rezekinya orang-orang yang sudah mencapai spiritual, karena malaikat sering mendatanginya. Ini ada di surat Ali Imran ayat 37 dan di surat Al-Ankabut ayat 10. Oke, thank you ya. Sampai ketemu lagi.